ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermajelis lagi. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Muyassar, dan sekarang alhamdulillah kita sudah di surah Al-Humazah. Al-Humazah, Al-Adiyat, afwan. Kemudian mohon maaf kepada ummahat dan akhwat yang cukup lama menunggu. Qadarullah di tetangga ada tasyakuran, jadi mohon maaf waktunya agak telat. Kita masuk di surah Al-Adiyat ya. Dipersilahkan bagi yang membaca. Ya, Ustaz, ada yang membaca, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang. Fal muriyati qadha. Dhabhanya ya umum. Adiyat Dengan terengah ya, Ustaz. Oh iya. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Falmuriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api dengan kuku-kukunya. Falmughirati subha, dan kuda yang menyerang pada waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jam'a, kemudian kuda-kuda tersebut lari ke tengah-tengah musuh, ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanud, sungguh manusia itu terhadap Rabb-nya sangat ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia itu menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu kecintaannya terhadap harta sangat besar. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, apakah dia tidak mengetahui jika dibangkitkan apa-apa yang ada di dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan apa-apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir, sesungguhnya Rabb kalian terhadap kalian pada hari ini sungguh sangat mengetahui. Tafsirannya, wal 'adiyati dhabha, aqsama Allah ta'ala bil khaylil jariyati fi sabilihi nahwal aduwi. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda-kuda yang berlari di jalannya menuju musuh. Hina yadhharu sautu anfasiha min sir'ati aduwiha, ketika muncul suara dari nafas-nafasnya karena saking kencangnya ia berlari kepada musuhnya. Wala yajuzu lil makhluqi ay yaqsima illa billah, dan tidak boleh bagi makhluk untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah. Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun, karena sesungguhnya bersumpah dengan selain Allah adalah kesyirikan. Fal muriyati qadha, yakni fal khailil lati tanqadahu an-naru min silabati hawafiriha. Tanqadihu. Wal khailil lati tanqadihu an-naru min silabati hawafiriha bi syiddati aduwiha. Dan Allah bersumpah dengan kuda-kuda yang mengeluarkan bunga api
dari kerasnya kuku-kukunya yang kencang larinya, karena kencang larinya. Wal mughirati subha, yaitu fal khailil lati tughayyiru bi rukbaniha 'ala al-a'da'i 'inda as-subhi. Dan kuda-kuda yang dan kuda-kuda yang menyerbu, penunggangnya, ya Ustaz? Dan kuda-kuda yang penunggangnya iya, menyerbu, menyerbu ke musuh pada waktu subuh. iya. Fa'asaruna bihi naq'a, yaitu fahayyajna bihadzal adwa ghabaran. Bihadzal apa? Kenapa Ustaz? Fahayyajna bihadzal adwa ghabaran. Kenapa bihadzal adwa? Adwa atau adwi? Adwa. Adwi. Fahayyajna bihadzal adwi ghabaran. Gubar. Gubaron. Sehingga sehingga kuda-kuda itu sehingga dengan larinya kuda-kuda tersebut menerbangkan debu-debu. Fawassatna bihi jam'a, itu fatawassatna bi rukbanihinna jumu'ul a'da'i. Dan kuda-kuda itu menyerang ke tengah-tengah musuh bersama penunggangnya. Innal insana li rabbih lakanud, ay innal insana li ni'ma rabbih lajuhudun wa innahu bijuhudihi dzalika lamuqirrun wa innahu li hubbil mali lasyadidun. Sesungguhnya manusia terhadap nikmat Rabb-nya sungguh-sungguh sangat ingkar, dan sesungguhnya dia dengan pengingkarannya ini mengakui, benar-benar mengakui, dan sesungguhnya dia terhadap kecintaannya terhadap harta sangat besar. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, يعني أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله الأموات من القبور للحساب والجزاء. Apakah manusia tidak mengetahui apa yang akan nampak padanya jika Allah Enggak. Ma yantadhiruhu, apa yang menunggunya? Apa yang menunggunya? Apakah manusia tidak mengetahui apa yang menunggunya jika Allah mengeluarkan mayat-mayat dari kubur untuk hisab dan pembalasan? Wa hussila ma fi sudur wastukhrija mastatara fi suduri min khairin aw syarrin, dan dikeluarkan apa-apa yang tersembunyi di dalam dada berupa kebaikan atau keburukan. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir, ay inna rabbahum bihim bi a'malihim yawma idzin lakhabirun la yakhfa 'alaihi syai'un min dzalik. Sesungguhnya Rabb kalian terhadap kalian dan terhadap amalan-amalan kalian pada hari ini sungguh sangat mengetahui, tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun darinya, dari yang demikian itu. Baik. Ya, dari ayat ke 1 sampai 5 ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kegagahan kuda perang. Ya. Kegagahan dari kuda perang. Dan
Allah Subhanahu wa taala biasa ya bersumpah dengan sebagian makhluknya. Dan ini tidak mengapa buat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dipakai untuk sumpah itu sesuatu yang hendaknya kita perhatikan. Ya. Dan biasanya ketika ada sumpah itu nanti ada objek sumpah. Allah ingin menyampaikan sesuatu yang besar. Di sini disebutkan tentang kehebatan bagaimana kuda yang berperang itu ya. Semangatnya, gagahnya. Bagaimana kuda itu menerjang musuh. Ya. Ini lambang kegagahan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sumpah dengan makhluknya itu hal yang diperkenankan. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Karena sumpah dengan selain Allah itu perbuatan yang musyrik. Kenapa? Karena di dalam sumpah itu ada pengagungan kepada yang dipakai sumpah. Demi Allah, berarti di balik kata itu ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi apa misalnya? Nah, yang disebutkan itu ada pengagungan terhadapnya. Makanya tidak boleh. Itu beberapa kejadian atau kondisi dari kuda ya. Kuda yang dipakai berperang. Yang jadi intinya dari ayat ke-6 sampai ayat 11. Jadi intinya. Dari ayat ke-6 sampai ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya manusia itu terhadap Allah Rabb-nya itu membangkang. Ini keumuman manusia. Keumuman manusia seperti itu. Bukan berarti ini jadi pembelaan bagi kita. Ini kan manusia sifatnya emang ngebangkang. Karena kita ngebangkang, kita beralasan dengan ayat ini. Bukan. Tapi maksudnya kondisi keumuman manusia itu seperti itu. Dan kita jangan menjadi bagian darinya. Jangan menjadi bagian dari ini akhlak-akhlak buruk yang Allah gambarkan, yang kita tidak boleh seperti itu. Ya. Justru kita harus menyelisihinya. Kalau manusia itu pada umumnya ngebangkang, berarti kita harus taat. Ya. Kita harus taat kepada Allah. Bahkan kadang manusia itu sadar dia ngebangkang. Dia sadar. Dia tahu misalkan itu salah dan sebagainya. Dan di antara sifat jelek manusia juga, dia itu cinta sekali kepada harta. Cinta sekali kepada dunia. Makna yang singkat dan padat dari makna hubbil khairi lasyadid, ya, itu manusia itu terhadap harta rakus, ambisius, segala cara ditempuh untuk mendapatkannya. Dan kalau dia sudah dapat harta itu, dia bakhil. Nah, ini masuk ke dalam orang-orang seperti ini. Jadi dia sebelum mendapatkan harta, luar biasa ambisiusnya. Ambisius, pokoknya bagaimana caranya dapat.
nggak peduli halal haram. Itu yang kita saksikan, keumumannya manusia. Dan kalau sudah didapat, itu bakhilnya luar biasa. Bakhil. Gitu ya. Kita harus sebaliknya terhadap harta itu ya biasa aja. Apalagi kita faham konsep rizki. Ya. Rizki itu, atau kita ini nggak akan wafat sebelum rizki kita habis. Ya. Rizki itu akan datang kepada kita sebagaimana maut menjemput kita. Tinggal kita usaha. Ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Yang sangat cinta harta. Ciri orang cinta harta itu ambisi. Ambisi dengan kehidupan dunia. Dengan berbagai macam jenisnya. Uang, jabatan, dan lain sebagainya. Dan kalau sudah didapat, kikirnya luar biasa. Ya. Bakhil. Bahkan selain bakhil itu dia syahih. Ini mengerikan ya akhlak. Kalau bakhil, dia menahan. Kalau syahih, selain menahan, dia rakus. Ya. Makanya ini ya renungan bagi kita. Apakah kita seperti itu atau tidak? Kalau tidak, ya alhamdulillah. Karena Allah mengatakan, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang dijaga, diselamatkan dari syahih, sifat syahih dari jiwanya, dialah orang-orang yang beruntung. Ya. Maka kita jangan terlalu ambisi. Jangan terlalu ambisi. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nanti di surah Al-Mutaffifin, ya. Di surah Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian tuh cinta harta dengan kecintaan yang sangat. Ya. Contoh sederhananya, orang itu bersedih kalau ada yang luput dari hartanya. Dia nggak kebagian perkara dunia. Itu sedihnya luar biasa. Tapi kalau nggak kebagian perkara akhirat, biasa aja. Kalau dunia nggak kebagian, dia wah sedihnya berlarut. Ada yang hilang dari dunia, dia sedihnya berlarut. Ada dunia yang dia kejar, kemudian tidak tercapai, stresnya luar biasa. Tapi perkara akhirat, biasa aja. Makanya disebutkan, kalau seorang itu bingung, galau untuk perkara akhirat, maka kebingungan perkara dunia tidak akan terlalu berarti bagi dirinya. Tapi kalau dia galau, bingungnya memikirkan dunia, ya semakin tersiksa lah dia. Ya. Kemudian Allah menyadarkan orang-orang yang ngebangkang, yang cinta pada harta dengan akhirat. Ya. Dan betul, di antara obat agar kita tidak terlalu kencang ambisi terhadap dunia, ya ingat akhirat. Bahkan Nabi mengatakan, aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kemudian manusia yang paling cerdas, orang yang ingat mati dan persiapan untuk menghadapinya. Ya. Allah ingatkan, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Ya. Diingatkan tentang kejadian bagaimana nanti dibangkitkan di dalam kubur. Manusia itu nggak tahu ya apa yang sedang menanti dia. Setelah dikubur, Allah bangkitkan, ya,
ada yang menanti dia. Apa yang menanti dia adalah hisab dan jaza. Perhitungan amal dan pembalasan. Jadi bukan hanya dihitung, tapi dibalas. Dan Allah itu hakim yang paling adil. Ya. Hakim yang paling adil. Makanya nanti di surah Al-Zalzalah, amal sedikit atau banyak berupa kebaikan ataupun keburukan, nanti Allah akan tampakkan. Jadi mengingat kejadian setelah mati itu akan membantu mengerem atau membendung ambisi dunia. Ya. Kemudian wahussila ma fis sudur. Nanti di akhirat itu akan ditampakkan rahasia-rahasia di dalam dada yang selama ini kita tidak tahu isi hati kita, hati orang lain tidak tahu. Nanti Allah tampakkan dan kelihatanlah nanti ada kefasik, ada kemunafikan, ada hasad, ada ria, ada iri, dengki. Ya. Nanti kelihatan ada kebencian dan sebagainya. Dan semua itu nanti berakibat bagi pemiliknya. Ya. Makanya agar nanti kita pas ditampakkan dalam isi hati itu, dari sekarang kita latih untuk membersihkan hati kita. Ya, sebagaimana kita menghadap kepada orang yang mulia di dunia, ya, kita menghadap pemimpin misalnya, atau menghadap seorang alim, ulama, kita pasti semaksimal mungkin berpenampilan yang bagus, yang rapih. Ya. Itu semaksimal mungkin seperti itu. Bahkan kita gak mungkin memakai pakaian yang banyak noda kotornya. Pasti berpenampilan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Zohirnya kita. Karena manusia melihat zohirnya aja. Nanti beda kalau kita berhadapan dengan Allah. Yang Allah lihat itu batinnya kita. Apakah kita akan menghadap Allah dengan hati yang penuh banyak noda? Tentu tidak. Ya. Sementara Allah menyebutkan pada hari kiamat itu tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Nanti Allah tampakkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka terhadap mereka pada hari itu sungguh sangat teliti, detail. Jadi nggak ada sedikit pun yang tersingkap, yang tersembunyi dari seorang hamba. Ya. Hanya ya kita berharap kepada Allah ampunan, rahmat, kemudian pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala agar menutupi aib-aib kita nanti. Dan itu ada dijelaskan seorang yang Allah tutupi aibnya di hadapan makhluknya sebagaimana Allah tutupi ketika di dunia. Ada juga yang Allah umumkan di hadapan makhluknya. Ya. Yang jelas manusia itu umumnya suka ngebangkang padahal dia tahu, ya. Kemudian luar biasa sekali cinta kepada hartanya.
sehingga dia betah di dunia dan takut mati. Ya. Wahan, cinta dunia dan takut mati. Orang-orang seperti itu atau kita sendiri, kita ingat ya, akan nanti setelah kematian. Taib. Surah selanjutnya Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan beban-bebannya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia berkata, apa yang terjadi pada bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini bumi menyampaikan kabarnya. Inna rabbaka awhalaha. Bahwa sesungguhnya Rabbmu telah mewahyukan padanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari ini manusia keluar secara berkelompok-kelompok untuk menyaksikan amalan-amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebesar biji dzarrah berupa kebaikan, maka dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat sebesar biji dzarrah keburukan, maka dia akan melihat balasannya. Tafsirannya ayat 1 sampai dengan 3. Idza rujjatil ardu rujjan syadidan wa ukhrijat ma fi batniha min mauta wa kunuzin wa tasa'ala al-insanu faz'an man ladzi hadatsa laha. Jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras dan dikeluarkan apa-apa yang ada di dalam perutnya berupa mayat-mayat dan perbendaharaannya, dan manusia saling bertanya dalam keadaan takut apa yang terjadi pada bumi. Ayat 4 dan 5. Yaumal qiyamati yukhbirul ardu bima umila 'alaiha min khairin aw syarrin wa bi anna Allah subhanahu wa ta'ala amaraha bi an tukhbira bima umila 'alaiha. Pada hari kiamat, bumi mengabarkan tentang apa-apa yang telah diperbuat di atasnya berupa kebaikan atau keburukan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk mengabarkan apa-apa yang telah diperbuat di atasnya. Ayat yang ke-6. Fayauma idzin yarji'un nasu an mawqifil hisabi asnafan mutafarriqina liyuriyahumullahu ma'amilu minal hasanati was sayyiati wa yujazihim 'alaiha. Pada hari ini manusia dikembalikan ke tempat hisab secara berkelompok-kelompok dan terpisah-pisah agar Allah menampakkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan berupa kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, dan membalas mereka atas perbuatan kebaikan dan keburukan tersebut. Ayat yang ke-7 dan ke-8. فَمَنْ يَعْمَلْ وَزْنَ نَمْلَةٍ صَغِيرَةٍ خَيْرًا يَرَى ثَوَابَهُ فِي الْآخِرَةِ. Barang siapa yang berbuat seberat semut kecil berupa kebaikan, ia akan melihat balasannya di akhirat. وَمَنْ يَعْمَلْ وَزْنَ نَمْلَةٍ صَغِيرَةٍ شَرًّا يَرَى عِقَابَهُ فِي الْآخِرَةِ. Barang siapa yang
berbuat seberat semut kecil berupa keburukan, ia akan melihat sanksinya di akhirat. Baik. Ya, ini surah Az-Zalzalah. Surah yang mengingatkan kita tentang kejadian pada hari kiamat dan setelahnya. Sebagaimana tadi di surah Al-Adiyat disinggung perkara itu. Di sini lebih ditegaskan lagi tentang apa-apa yang nantinya terjadi. Ya. Dan orang kalau mengalami perkara ini ketakutan ketika bumi digoncangkan, gempa. Dan gempanya itu sangat keras. Orang pada takut. Karena tidak biasanya misalnya. Bumi yang biasanya diam, kemudian bergetar. Takut. Beda dengan ya kita naik motor atau naik mobil, melewati jalanan yang jelek, goyang-goyang. Nah itu mah kita gempa alami namanya ya. Kita nggak masalah, karena memang ya ini pengaruh jalan jelek. Goyang-goyang nggak masalah. Tapi kalau kita lagi duduk di rumah atau di mana, kemudian bergoncang, ini hal yang akan mengagetkan. Dan semua orang pasti takut dengan kondisi itu. Terus kalau kita lihat kejadian-kejadian gempa itu sebagai tanda kiamat. Dan jarang lama, kadang hitungan detik, kadang menit. Jarang yang gempa itu mencapai berjam-jam. Tapi sudah segitu dahsyatnya. Takut kita. Dan kerusakannya pun luar biasa akibatnya. Bagaimana nanti kejadiannya kalau pada hari kiamat? Itu tentu akan lebih dahsyat lagi. Ya. Digoncangkan dengan benar-benar kegoncangan yang sangat. Selain itu nanti bumi pun memuntahkan mayat-mayat, kemudian apa-apa yang dimuat di dalam bumi itu, benda-benda di bawah bumi itu nanti akan dikeluarkan. Dan yang dikeluarkan tentu perkara yang menakutkan, bukan perkara yang mengasihkan. Jangankan perkara yang besar nanti hari kiamat. Ketika kita melihat lumpur lapindo saja, itu sudah gimana mengerikannya. Sudah betapa sangat manusia merasa nggak nyaman dengan hal itu. Apalagi nanti. Maka pantas manusia pada saat itu berkata, ini apa yang terjadi sekarang? Dengan keadaan yang sangat takut. Ya kita sekarang kalau ada gempa seperti itu juga. Ketika ada gempa langsung, wah ini kenapa nih? Dan seorang yang beriman ketika terjadi musibah seperti itu, gempa, beliung, tsunami dan sebagainya, sebelum dia berkesimpulan ini gejala alam, dia harus yakini dulu ini adalah ketentuan dari Allah. Bisa jadi hukuman. Ya. Allah yang menjadikan seperti itu. Makanya di dalam surah Al-Insyiqaq Allah menyebutkan ya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Begitupun di sini
Allah sudah memerintahkan kepada bumi untuk seperti itu. Itu atas perintah Allah. Jadi kalau ada gempa dan sebagainya itu takdir Allah. Tinggal kita cari hikmahnya. Yang jelas itu pasti karena teguran, karena di bumi banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan, kemaksiatan. Kan umumnya manusia kalau ada gempa langsung, wah ini kayaknya ada lempengan yang jatuh atau bergeser atau seperti apa. Ya betul, itu sebab kauni. Sebab yang bisa dilihat, bisa diteliti. Tapi yang paling pokok itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beda sikap ya. Kalau seorang yang iman kepada Allah, dia akan langsung, wah ini Allah sedang menegur. Bahkan dalam ayat Al-Quran, hampir-hampir langit dan bumi itu meletus, hancur ketika ada yang mengatakan Allah itu punya anak. Saking marahnya. Saking marahnya, langit dan bumi itu hampir-hampir mau hancur kalau ada orang yang kurang ajar kepada Allah. Cuman oleh Allah ditahan. Ditahan sampai pada waktu yang ditentukan, baru itu kejadian. Ya. Nah, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari kiamat tersebut, bumi menjadi saksi, mengabarkan tentang apa yang diperbuat oleh manusia di atasnya. Nanti bumi berbicara, si fulan melakukan ini di punggungku. Ya. Selain saksi-saksi yang lain. Makanya nanti juga pada hari kiamat, manusia itu ya, dalam keadaan yang bingung, takut, bercampur, dan lebih banyak khawatirnya. Mauqif pada akhirat itu mengerikan. Selain mengerikan dengan kejadian-kejadian setelahnya yang harus dilewati, juga kondisi saat itu matahari dekat. Kemudian kita gak ada yang ngebela kita. Jangankan ngebela orang lain ya, ngebela sendiri aja repot nanti. Dan pada hari itu Allah akan menampakkan, memperlihatkan kepada mereka amalan mereka. Diperlihatkan dan dibalas. Bukan hanya diperlihatkan, tapi dibalas. Bahkan amalan baik berupa amalan kebajikan juga keburukan itu sama, akan diperlihatkan dan dibalas. Besar maupun kecil, ya, nggak akan terlewatkan. Ya di sini pun kalau kita berbuat baik atau buruk itu sudah ada jejaknya. Nanti Allah akan balas dengan seadil-adilnya, ya, dengan seadil-adilnya. Para ulama menjelaskan tahapan yang akan kita lalui setelah kita dibangkitkan itu ya. Ada yang menyebutkan tahapannya itu hisab dulu, baru mizan, kemudian sirat.
Jadi setelah dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan mengalami 3 tahapan. Hisab, dihitung, kemudian mizan, ditimbang, kemudian sirat. Kita akan melintasi sirat. Sampai kita nanti kezaliman di antara manusia diputuskan saat itu. Sampai kita nanti menempat di tempat yang memang untuk kita. Di akhirat cuma ada 2 tempatnya. Nggak ada tempat yang ketiga. Ya kalau nggak di surga, berarti di neraka. Nauzubillah. Ya. Ibarat kita, ya dalam hidup kan kadang kita melewati tahap-tahapan. Harus gini dulu, harus gitu dulu. Baru sampai kepada tujuan. Nah itu sama nanti. Allah mengabarkan seperti itu. Pada fase ini, apa saja yang akan dialami, bagaimana kondisinya. Allah mengabarkan seperti ini agar kita persiapan. Kadang sebagian manusia itu lebih ingin tahu detail tentang tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur yang sifatnya duniawi. Kalau pengen ini tuh harus kayak gimana dulu. Wah, tahap demi tahap tuh tahu detail. Bahkan di tahapan ini kalau ada masalah ini solusinya. Tahu sampai detail. Ya. Tapi kalau perkara akhirat, ada yang ketika dijelaskan kematian akhirat, langsung men-skip. Udahlah, udah jangan ngomongin kayak gitu. Takut katanya. Ya takut kalau kita tidak persiapan. Dan penjelasan atau menjelaskan hal-hal seperti ini akan melembutkan hati. Akan menjadikan keterpautan kita lebih besar lagi. Dan hidup di dunia mah tergantung kita banyak mendengar tentang info apa. Kalau yang kita sering dengar tuh info kesenangan dunia, target-target dunia, mesti kita akan condong ke sana, ambisi untuknya. Ya. Tapi kalau yang kita dengar itu berita-berita tentang akhirat dan lain sebagainya, kita akan fokus ke sana. Dan Allah mengatakan, ya, bahwasanya perkara akhirat itu inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Kejadian, kegoncangan pada hari kiamat itu perkara yang besar. Mestinya itu yang kita tahu detail. Ya. Saya kadang ini ya, mendengar obrolan-obrolan orang-orang ya, dalam keadaan tidak sengaja tentunya, tidak menyengaja untuk dengar, cuman terdengar gitu ya. Ya, saya perhatikan bukan orang lain ya lingkungan sendiri lah, keluarga dan sebagainya. Kadang kalau ngomongin sesuatu itu sampai detail. Kejadian di mana kemarin tuh? Malang, Surabaya. Itu detail sekali diceritakan. Ini kronologisnya gini. Wah. Kata anak, kok antum bisa sampai tahu detail kayak gitu ya? Iya, ini update terus beritanya. Oh, Masya Allah. Berita dunia sampai detail seperti itu. Ketika ditanya berita akhirat atau
perkara agama bingung. Ditanya wudhu yang benar aja kikuk gitu. Tanya sholat atau ditanya bab-bab yang lain. Karena memang mengikuti berita-berita dunia itu lebih mengasihkan ketimbang mengikuti berita-berita yang nanti pasti justru akan dialami. Berita akhirat. Dan sebagian besar ayat-ayat Makkiyah itu menceritakan tentang keimanan. Dan bagian dari keimanan itu ya perkara ini. Di awal-awal Nabi berdakwah itu, Nabi menjelaskan tentang keindahan surga dan kengerian neraka. Ya. Karena manusia itu kalau hatinya sudah terpaut, maka itu akan sangat berpengaruh dalam pola pikir, cara melangkah dalam kehidupan, dan sebagainya itu akan berpengaruh. Contoh sederhana ya. Orang kalau melihat suatu amanah, jabatan atau dan lain sebagainya, yang dia pikirkan itu tanggung jawab. Wah, ini saya kalau diamanahi ini, tanggung jawabnya ini. Berat. Sehingga dia nggak akan minta yang namanya jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang melihat sebuah jabatan, ya, itu melihat fasilitas yang didapat. Wah, kalau saya jadi ini, nanti bisa dapat ini, itu. Nanti hidup enak dan lain sebagainya. Itu diantara contoh sederhana cara pandang dalam hidup. Ya. Jadi mengingat hal-hal seperti ini, itu diharapkan bisa menambah persiapan kita. Ya. Bisa menambah persiapan kita untuk nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mulai dari setelah ketika sakaratul maut, kemudian juga ketika di alam kubur, sampai nanti kita dibangkitkan dan proses-proses tadi sampai kita menempat imma fil jannah, dan kita berharap untuk itu, wa imma finnar, yang kita berlindung darinya. Ya. Anak kira cukup ya, insyaallah. Dua surah kita bahas. Memang Al-Quran ini kita renungkan ya. Kita renungkan, pahami gitu kan. Dan mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Ya, barangkali ada yang dikoreksi atau ditanyakan, dipersilahkan ya. Ya, silakan kepada Umahat yang ingin bertanya, silakan raise hand atau langsung buka mic ya. Ada?
Jadi, kalau tidak ada kita cukupkan Ustaz untuk daras hari ini. Taib. Ya, di antara cara ya belajar Al-Quran itu, sebagaimana dulu para sahabat mengatakan, kami belajar iman sebelum Al-Quran. Maka ketika kita belajar iman sebelum Al-Quran, ketika kita belajar Al-Quran, maka Al-Quran itu menambah keimanan kita. Jangan sampai kita belajar Al-Quran tapi tidak ada keimanan yang bertambah dalam jiwa kita. Ya. Tapi mudah-mudahan yang sedikit nih bermanfaat, terkhusus bagi yang menyampaikan juga bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.